Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini di channel Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara cabang wilayah Majalengka. Dalam kesempatan ini kami akan membahas atau menyampaikan bahwa beda antara menyebut dan mengingat. Ketika kita menyebut salah satu nama tanpa ada yang diingat dari nama tersebut, maka kita hanya menyebut kekosongan. Seharusnya ketika kita menyebut salah satu nama, mesti ada yang kita ingat dan kita rasakan dari nama yang kita sebut itu. Contoh, ketika kita menyebut jeruk, maka akan kita ingat wujud jeruk tersebut dan kita pun akan merasakan rasa jeruk tersebut. Begitu juga ketika kita menyebut garam, kita akan mengingat wujud atau rupa garam tersebut dan kita pun seolah-olah merasakan asin dari garam tersebut. Nah, begitu ketika kita menyebut Allah, mestinya ada yang kita ingat dari Allah itu sendiri. Sifat wujudnya, kehadirannya, itu yang paling utama. Nah, kalau hanya menyebut-nyebut nama Allah tanpa ada yang kita ingat dari nama Allah tersebut, maka yang kita sebut, yang kita panggil hanyalah kekosongan, kehampaan. Dan yang hadir pun hanyalah angan-angan sendiri. Baik itu berupa kebutuhan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Mestinya ketika kita menyebut Allah, kita mengingat wujudnya dan harus merasakan getaran kehadirannya atau getaran gelombangnya. Itu yang jarang dipelajari dan jarang orang yang menerangkan tentang sifat dan wujud Allah. Karena Allah itu sifatnya wujud. Akan tetapi yang wujud itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Bahkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 telah diterangkan, yang artinya kurang lebih seperti ini. Aku
ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Lantas, apanya Allah yang kita ingat sementara syahadatnya belum bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Ketika sholat dan di dalam sholatnya tidak bisa mengingat Allah, maka sesungguhnya sholatnya termasuk sholat yang lalai dan ancamannya neraka wel. Sholat itu intinya di zikir. Zikir itu intinya mengingat Allah. Lantas apanya Allah yang kita ingat? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan dan harus mendapatkan jawaban. Karena ketika kita hanya menyebut namanya Allah, 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 tanpa ada yang kita ingat, tanpa ada yang kita rasakan dari sebuah nama itu, maka kita hanya menyebut kekosongan dan kehampaan. Maka dari itu banyak yang mengaku umat beragama kenal akan Allahnya, akan tetapi hanya sebatas kenal namanya saja. Secara logikanya begini. Ketika saya mengenal nama Tuan, tapi saya tidak pernah atau belum ketemu Tuan, maka ketika saya menyebut nama Tuan, saya pun tidak akan bisa mengingat Tuan itu sendiri. Begitupun ketika Tuan hanya mengenal nama saya, sebelum Tuan bertemu dengan saya, maka Tuan hanya bisa menyebut nama saya tanpa bisa mengingat dan menghadirkan saya. Contoh, si Abdul dan si Udin, dia adalah dua manusia atau dua insan yang saling mengenal. Baik mengenal nama ataupun mengenal rupa. Maka ketika si Abdul dan si Udin itu berjauhan, berapapun jaraknya, maka si Abdul dan si Udin bisa saling mengingat dan saling merasakan kehadirannya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun si Abdul dan si Udin itu berada. Nah, begitu juga ketika kita sudah mengenal Allah, mengenal sifat dan wujudnya, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam posisi apapun kita berada, maka kita akan selalu mengingatnya dan merasakan kehadiran Allah itu sendiri. Jarang sekali
ulama-ulama dunia menerangkan tentang ini. Mereka hanya sibuk menyerukan untuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tapi mereka sendiri tidak pernah menerangkan, tidak pernah mempraktekkan bagaimana cara atau metode ibadah itu agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pandai berdalil, mereka pandai hadis, mereka pandai membaca Al-Quran. Tapi mereka hanya menyampaikan cerita yang diceritakan tanpa dialami dan dibuktikan sendiri. Maka Nabi pun pernah menyampaikan, akan datang suatu zaman banyaknya ulama-ulama ulama yang akan sesat, ulama sesat dan menyesatkan. Bagaimana cara ciri-ciri ulama tersebut? Kita harus bisa membedakan mana ulama dan mana ulama bilah. Ulama ulama sesat lagi menyesatkan. Mereka bercerita agama tapi imannya tidak sampai kerongkongan. Mereka bercerita tentang Allah tapi mereka tidak bisa mengenalkan akan Allah. Mereka menyerukan untuk ibadah tapi mereka tidak bisa menerangkan cara praktek atau metode beribadah. Beda dengan ulama bilah. Apa itu ulama bilah? Ulama bilah adalah ulama yang telah berserta dan berkekalan dengan Allah melalui channelnya atau gelombangnya. Ulama bilah adalah ulama pewaris kerasulan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak ketinggalan kajian untuk berikutnya, silahkan simak terus channel Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara cabang wilayah Majalengka. Sampai di sini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.